Pernah tidak kamu merasa lelah menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang, sementara semua orang di sekitarmu seperti berlomba-lomba menemukan kebahagiaan mereka lebih dulu? Pagi hari membuka media sosial, ada kabar lamaran. Siang hari, undangan pernikahan datang. Malam hari, teman lama mengabarkan kehamilan pertamanya. Lalu kamu terdiam, bertanya dalam hati, "Ya Allah, kapan giliranku?" Jika hari ini kamu mengklik video ini, izinkan saya mengatakan satu hal yang mungkin jarang kamu dengar. Kamu tidak sedang berada di sini secara kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam skenario Allah. Setiap jari yang bergerak, setiap mata yang membaca, setiap hati yang tergerak, semuanya sudah berada dalam garis takdir yang rapi. Jadi jika kamu sampai di sini, bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa yang pernah kamu panjatkan dalam diam. Assalamualaikum dan selamat datang di channel Takdir Jodoh. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu, karena dari sekian banyak video yang bisa kamu tonton, kamu memilih berada di sini. Itu artinya ada sesuatu dalam hatimu yang sedang mencari penguatan. Dan insya Allah, kita akan berjalan bersama malam ini. Mari jujur sebentar, menunggu jodoh bukan perkara mudah. Kadang bukan soal tidak ada yang mendekat. Kadang justru ada yang datang, tapi tidak menetap. Ada yang memberi harapan, lalu pergi tanpa penjelasan. Ada yang membuatmu yakin, lalu berubah arah. Hati terasa seperti rumah yang pintunya diketuk berkali-kali, tetapi tidak ada yang benar-benar masuk dan tinggal. Di titik itu, kamu mulai bertanya, apakah aku kurang menarik? Apakah aku kurang baik? Apakah doaku kurang panjang? Atau mungkin Allah lupa padaku? Berhenti di situ. Jangan biarkan pikiran itu tumbuh terlalu jauh. Karena Allah tidak pernah lupa. Bahkan daun yang jatuh pun tidak luput dari pengetahuannya. Apalagi tentang hatimu yang sedang menunggu. Kadang yang membuat penantian terasa berat bukan karena waktunya lama, tapi karena kita membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kita melihat mereka seolah lebih dulu sampai, seolah lebih mudah bahagia. Padahal setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Ada yang diuji dengan cepat menikah tapi berat menjalaninya. Ada yang diuji dengan lama menunggu tapi indah akhirnya. Kita hanya melihat cuplikan luar, bukan keseluruhan cerita. Sekarang saya ingin kamu tarik napas dalam-dalam. Rasakan detak jantungmu, sadari bahwa kamu masih diberi waktu. Dan waktu itu bukan untuk mengeluh, tapi untuk bertumbuh. Mungkin saat ini Allah belum mempertemukanmu dengan jodoh karena ada versi dirimu yang masih perlu diperbaiki. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu terlalu berharga untuk dipertemukan dalam keadaan yang belum siap. Cinta yang indah bukan hanya soal dua orang yang saling suka. Cinta yang indah adalah dua jiwa yang sama-sama matang, sama-sama siap, sama-sama mengerti arti tanggung jawab. Bayangkan jika kamu dipertemukan terlalu cepat, ketika emosimu masih mudah tersulut, ketika egomu masih tinggi, ketika luka masa lalu belum sembuh. Bukankah itu hanya akan melahirkan luka baru? Maka bisa jadi, penantian yang kamu keluhkan hari ini adalah bentuk perlindungan dari Allah. Ada orang yang dulu sangat kamu inginkan, tapi akhirnya pergi. Saat itu kamu merasa dunia runtuh. Namun hari ini ketika kamu melihat ke belakang, kamu sadar bahwa kepergian itu menyelamatkanmu dari hubungan yang tidak sehat. Itulah cara Allah bekerja. Tidak selalu sesuai dengan maumu, tapi selalu sesuai dengan kebutuhanmu. Kita sering berdoa meminta jodoh yang baik, tapi jarang berdoa agar kita dijadikan baik terlebih dahulu. Kita ingin pasangan yang sabar, tapi apakah kita sudah sabar? Kita ingin pasangan yang setia, tapi apakah kita sudah menjaga kesetiaan pada prinsip dan nilai diri kita? Penantian adalah ruang, latihan. Latihan menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih siap. Dan saya ingin kamu menyadari satu hal penting. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh status. Kamu tidak kurang hanya karena belum menikah. Kamu tidak gagal hanya karena belum menemukan pasangan. Harga dirimu tidak bergantung pada cincin di jari. Harga dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu menjaga diri di hadapan Allah.
Jika hari ini kamu masih sendiri, mungkin itu adalah waktu emas untuk membangun fondasi hidupmu. Memperbaiki hubungan dengan keluarga, menguatkan karir atau usaha, memperdalam ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika jodoh itu datang, kamu tidak hanya membawa cinta, tapi juga membawa kestabilan. Coba bayangkan sejenak, di suatu tempat, ada seseorang yang juga sedang berproses. Seseorang yang mungkin sedang memperbaiki dirinya. Seseorang yang mungkin pernah patah hati dan sedang belajar lagi tentang kepercayaan. Dan Allah sedang menyelaraskan dua perjalanan itu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tepat, takdir bukan soal siapa yang paling cepat sampai. Takdir adalah tentang siapa yang memang dituliskan untukmu sejak awal. Tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Namun ada satu hal yang perlu kamu lakukan selama menunggu. Jangan berhenti bergerak, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti memperbaiki diri. Menunggu bukan berarti diam. Menunggu adalah bergerak dalam kepercayaan. Sekarang saya ingin mengajak kamu melakukan sesuatu yang sederhana tapi penuh makna. Tulis angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar angka. Jadikan itu simbol bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif, energi sabar, energi percaya kepada Allah. Setiap kali kamu melihat angka 77, ingat bahwa kamu sedang dalam proses terbaik menuju cinta terbaik. Karena energi yang kamu pancarkan hari ini akan kembali kepadamu. Jika kamu terus mengeluh, hatimu akan semakin sempit. Jika kamu terus bersyukur, hatimu akan semakin lapang. Dan hati yang lapang lebih mudah menerima takdir dengan ikhlas. Percayalah, Allah tidak pernah terlambat. Kita saja yang sering terburu-buru. Kita ingin kepastian sekarang, padahal Allah sedang menyiapkan kepastian yang lebih indah di depan. Bersabarlah, bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena sabar adalah bentuk keyakinan tertinggi. Keyakinan bahwa apa yang ditetapkan Allah selalu lebih baik dari apa yang kita rencanakan sendiri. Mungkin malam ini kamu masih sendiri di kamar. Mungkin kamu masih memegang ponsel sambil berharap ada pesan masuk dari seseorang yang kamu tunggu. Tapi izinkan saya mengatakan ini dengan tegas dan lembut sekaligus. Jika dia memang untukmu, dia tidak akan pergi. Jika dia memang jodohmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan jika dia pergi, berarti dia memang bukan bagian dari takdirmu. Hidup bukan tentang mengejar orang yang tidak pasti. Hidup adalah tentang mempersiapkan diri untuk seseorang yang sudah pasti. Jadi jangan biarkan kesendirian hari ini membuatmu merasa tidak berharga. Jangan biarkan usia membuatmu panik. Jangan biarkan omongan orang membuatmu ragu pada rencana Allah. Karena di balik setiap doa yang kamu ulang berkali-kali, ada Allah yang mendengar tanpa bosan. Di balik setiap air mata yang jatuh diam-diam, ada Allah yang mencatatnya sebagai saksi perjuanganmu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu sudah berada di titik pertemuan itu, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Kamu akan berkata, ternyata benar, penantian ini tidak sia-sia. Ternyata Allah memang sedang menyiapkan takdir cinta terindah untukku. Sampai saat itu tiba, teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Teruslah percaya, teruslah menyalurkan energi positif. Jangan lupa tulis 77 sebagai tanda bahwa kamu memilih sabar, memilih yakin, memilih percaya. Karena cinta yang datang dari Allah tidak hanya membuat hati berbunga, ia menenangkan, menguatkan, dan menuntun menuju kebaikan yang lebih luas. Dan jika hari ini kamu masih menunggu, yakinlah, kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dipersiapkan. Ada satu fase dalam hidup yang sering tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa di dalam dada. Fase ketika kamu mulai mempertanyakan segalanya. Kamu sudah berusaha menjaga diri. Kamu sudah berdoa, kamu sudah memperbaiki niat, tetapi jodoh itu masih saja seperti bayangan yang tampak dekat namun tidak bisa disentuh. Di bagian ini, mari kita masuk lebih dalam. Karena penantian bukan hanya soal waktu. Penantian adalah proses pembentukan.
Sering kali kita berpikir bahwa kebahagiaan akan dimulai ketika seseorang datang dan menggenggam tangan kita. Seolah-olah hidup baru terasa lengkap ketika status berubah. Padahal, jika kebahagiaanmu bergantung pada kehadiran manusia, maka kamu sedang membangun harapan di atas sesuatu yang rapuh. Allah ingin kamu kuat dulu tanpa bergantung. Allah ingin kamu utuh dulu tanpa ditemani. Karena dua orang yang sama-sama utuh akan membangun cinta yang kokoh. Tapi dua orang yang sama-sama kosong hanya akan saling menuntut dan saling menyalahkan. Coba renungkan satu pertanyaan ini dengan jujur. Jika hari ini Allah langsung mempertemukanmu dengan jodohmu, apakah kamu siap secara emosional? Bukan hanya siap bahagia, tetapi siap menghadapi perbedaan. Siap menghadapi konflik, siap menahan ego. Siap mengalah demi kebaikan bersama. Banyak orang ingin menikah, tetapi sedikit yang benar-benar siap menjalani pernikahan. Banyak yang ingin pesta, tetapi tidak semua siap dengan tanggung jawab setelahnya. Maka ketika Allah menunda, itu bukan hukuman. Itu persiapan. Kadang kamu merasa iri melihat teman sebayamu sudah menikah. Mereka terlihat bahagia. Foto-foto mereka penuh senyum. Namun kamu tidak tahu apa yang mereka hadapi di balik layar. Setiap rumah tangga memiliki ujiannya sendiri. Dan setiap orang memiliki porsinya masing-masing. Allah tidak pernah salah membagi waktu. Jika kamu masih sendiri hari ini, berarti itu adalah waktu terbaik untukmu. Bukan karena kamu tertinggal, tetapi karena jalanmu memang berbeda. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus mencari orang yang tepat, sampai lupa menjadi orang yang tepat. Kamu sibuk bertanya, di mana jodohku? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, sudahkah aku pantas untuk jodoh yang baik? Jangan salah paham, ini bukan tentang merendahkan diri. Ini tentang evaluasi, tentang pertumbuhan. Cinta yang matang lahir dari pribadi yang matang. Jika kamu masih mudah tersinggung, masih sulit memaafkan, masih sering membawa luka lama ke hubungan baru, maka penantian ini adalah waktu penyembuhan. Allah sering menyembuhkan kita sebelum mempertemukan kita. Dan penyembuhan itu kadang terasa sepi, terasa lama, terasa membingungkan. Tetapi percayalah, tidak ada proses yang sia-sia. Ada orang yang dulu sangat kamu perjuangkan. Kamu rela menunggu, rela mengalah, rela berharap. Namun akhirnya tetap tidak bersatu. Saat itu kamu mungkin merasa gagal. Tapi sekarang coba lihat dari sudut yang berbeda. Bagaimana jika Allah sedang mengajarkanmu tentang batasan, tentang harga diri, tentang arti mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Setiap kegagalan dalam cinta bukan tanda bahwa kamu tidak layak. Kadang itu tanda bahwa kamu sedang diarahkan ke jalan yang lebih tepat. Allah tidak selalu memberi apa yang kamu mau. Tetapi Dia selalu memberi apa yang kamu butuh. Dan bagian yang paling sulit dari mempercayai takdir adalah menerima bahwa rencana Allah lebih besar dari rencanamu. Kita sering membuat timeline sendiri. Usia segini harus sudah menikah. Tahun ini harus sudah bertunangan. Padahal hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Ada yang menikah muda dan bahagia. Ada yang menikah muda dan belajar banyak hal dengan cara yang tidak mudah. Ada yang menikah lebih matang dan justru lebih siap. Semua punya ceritanya. Yang menjadi masalah bukan lamanya menunggu. Yang menjadi masalah adalah cara kita memandang penantian itu. Jika kamu melihatnya sebagai hukuman, maka kamu akan penuh keluhan. Tetapi jika kamu melihatnya sebagai proses, maka kamu akan penuh pelajaran. Allah sedang membentuk kesabaranmu, menguatkan mentalmu, menjernihkan niatmu. Karena cinta bukan hanya tentang perasaan. Cinta adalah komitmen. Cinta adalah tanggung jawab. Cinta adalah ibadah panjang yang tidak selesai dalam satu hari. Dan ibadah yang panjang membutuhkan hati yang kokoh. Coba bayangkan sebuah bangunan tinggi. Semakin tinggi bangunannya, semakin dalam fondasinya. Jika fondasinya dangkal, bangunan itu akan mudah roboh. Begitu juga dengan cinta. Jika fondasinya hanya rasa suka, ia mudah goyah.
Tetapi jika fondasinya iman dan kedewasaan, ia akan bertahan. Mungkin saat ini kamu sedang dalam fase memperdalam fondasi. Fase yang tidak terlihat orang lain. Fase yang tidak mendapatkan tepuk tangan. Tetapi fase yang sangat menentukan. Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu sadari. Tidak semua orang yang datang ke hidupmu adalah jodoh. Ada yang datang sebagai pelajaran. Ada yang datang sebagai ujian. Ada yang datang sebagai cermin. Kadang Allah mempertemukanmu dengan orang yang salah agar kamu belajar mengenali yang benar. Setiap patah hati membuatmu lebih bijak. Setiap kekecewaan membuatmu lebih selektif. Setiap kegagalan membuatmu lebih berhati-hati. Itu bukan kegagalan, itu peningkatan level. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu masih ingin cinta yang sekadar membuat deg-degan? Atau kamu ingin cinta yang menenangkan? Karena cinta yang menenangkan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang sederhana, tanpa drama, tanpa permainan tarik ulur, tanpa rasa cemas berlebihan. Cinta yang dari Allah membuatmu merasa aman. Bukan bertanya-tanya setiap hari. Dan untuk sampai ke sana, kamu perlu belajar satu hal penting. Melepaskan orang yang tidak pasti. Melepaskan harapan yang tidak jelas. Melepaskan bayangan masa lalu yang terus kamu bandingkan dengan masa depan. Selama tanganmu masih menggenggam yang salah, tanganmu tidak akan siap menerima yang benar. Allah tahu kapan kamu sudah benar-benar siap untuk menerima. Bukan hanya siap senang, tapi siap bertanggung jawab. Dan di titik itu, kamu akan menyadari bahwa semua penantian ini memang perlu. Jangan takut dengan waktu. Jangan takut dengan usia. Jangan takut dengan omongan orang. Yang perlu kamu takutkan hanyalah kehilangan kepercayaan kepada Allah. Karena ketika kamu berhenti percaya, disitulah hatimu mulai gelisah tanpa arah. Percaya bukan berarti pasif. Percaya berarti tetap berusaha sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jika ada yang mendekat, nilai dengan bijak. Jangan terlalu cepat memberi hati. Jangan terlalu cepat percaya pada janji. Lihat akhlaknya, lihat konsistensinya, lihat bagaimana ia memperlakukan orang lain. Cinta yang baik tidak terburu-buru. Cinta yang baik tumbuh dengan sehat. Dan selama kamu menunggu, teruslah memperbaiki kualitas dirimu. Perbaiki ibadahmu. Perbaiki cara komunikasimu. Perbaiki caramu mengelola emosi. Semua itu akan sangat berguna ketika jodohmu benar-benar datang. Ingat, jodoh bukan hadiah untuk yang paling cepat. Jodoh adalah amanah untuk yang paling siap. Dan jika hari ini kamu masih berada dalam fase penantian, jangan berkecil hati. Bisa jadi kamu sedang berada di fase paling strategis dalam hidupmu. Fase yang akan menentukan kualitas cintamu nanti. Teruslah percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik layar. Menyusun pertemuan yang mungkin tidak kamu duga. Mengatur waktu yang mungkin tidak kamu pahami. Karena, ketika takdir itu tiba, kamu tidak akan merasa dikejar waktu lagi. Kamu tidak akan merasa takut kehilangan lagi. Kamu akan merasa tenang. Dan ketenangan itu adalah tanda. Tanda bahwa Allah tidak pernah salah menuliskan kisah cintamu. Sampai di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal. Bahwa penantian bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tetapi tentang siapa yang bertahan sampai akhir. Dan di bagian terakhir ini, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar menunggu. Kita bicara tentang keyakinan, karena pada akhirnya, perjalanan jodoh adalah perjalanan iman. Ada orang yang menyerah karena terlalu lama sendiri. Ada yang akhirnya menerima siapa saja hanya karena takut usia bertambah. Ada yang menurunkan standar bukan karena sadar diri, tetapi karena putus asa. Padahal keputusan yang lahir dari rasa takut seringkali membawa penyesalan. Allah tidak pernah meminta kamu untuk terburu-buru. Yang Dia minta adalah percaya. Percaya bahwa apa yang ditetapkan tidak akan tertukar. Percaya bahwa apa yang ditunda bukan berarti ditolak. Percaya bahwa apa yang hilang memang bukan untukmu. Dan percaya itu tidak mudah. Percaya itu diuji ketika kamu melihat orang lain bahagia.
Percaya itu diuji ketika kamu sendirian di acara keluarga dan pertanyaan tentang jodoh kembali muncul. Percaya itu diuji ketika malam terasa panjang dan hati terasa kosong. Tetapi justru di situ letak nilainya. Sabar yang tidak diuji bukan sabar. Iman yang tidak diguncang bukan iman. Coba bayangkan sebuah benih yang ditanam di tanah. Dari luar terlihat tidak ada apa-apa. Tanahnya biasa saja, sunyi. Tidak menarik, tetapi di bawah permukaan sedang terjadi proses besar. Akar mulai tumbuh, sistem kehidupan mulai terbentuk. Begitu juga dengan dirimu. Mungkin dari luar hidupmu terlihat biasa, belum menikah, belum punya pasangan, tetapi di dalam Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang besar. Kedewasaan, kesabaran, keteguhan, dan ketika waktunya tiba, kamu akan tumbuh dengan kokoh. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan saat menunggu. Kita terlalu fokus pada siapa jodoh kita nanti, sampai lupa mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan yang baik. Kita sibuk membayangkan wajahnya, pekerjaannya, sifatnya. Tapi jarang bertanya, apakah aku akan menjadi tempat pulang yang nyaman? Apakah aku bisa menjadi pendamping yang menenangkan? Cinta bukan hanya tentang dicintai. Cinta adalah tentang kemampuan mencintai dengan benar. Allah tidak hanya menyiapkan seseorang untukmu. Dia juga sedang menyiapkan kamu untuk seseorang. Dua proses itu berjalan bersamaan. Mungkin kamu tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi bisa jadi dia juga sedang berjuang memperbaiki dirinya. Dia juga mungkin pernah patah hati. Dia juga mungkin pernah merasa gagal. Dan Allah sedang menyelaraskan dua jiwa yang sama-sama belajar. Tidak ada pertemuan yang terjadi terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua terjadi tepat ketika kedua pihak sudah siap. Jika kamu memaksakan pertemuan sebelum waktunya, hasilnya seringkali tidak maksimal. Seperti buah yang dipetik sebelum matang. Rasanya asam, tidak nikmat, tetapi buah yang matang pada waktunya akan terasa manis. Begitu pula cinta. Sekarang izinkan saya mengajakmu merenung lebih dalam. Apa sebenarnya yang kamu cari dari sebuah hubungan? Apakah sekadar status? Apakah sekadar agar tidak sendiri? Atau kamu benar-benar mencari teman ibadah? Teman tumbuh, teman menuju surga. Jika tujuanmu jelas, maka cara menunggumu juga akan berbeda. Kamu tidak akan sembarang membuka hati. Kamu tidak akan mudah tergoda oleh perhatian sesaat. Kamu akan lebih selektif, lebih tenang, lebih sadar bahwa jodoh bukan permainan. Karena pernikahan bukan akhir dari cerita. Itu justru awal dari perjalanan panjang. Dan perjalanan panjang membutuhkan bekal yang cukup. Bekal itu adalah iman, komunikasi yang sehat, kesabaran, kemampuan mengalah, kemampuan memimpin atau dipimpin dengan bijak. Semua itu sedang kamu latih hari ini. Mungkin melalui kesendirian, mungkin melalui kegagalan, mungkin melalui doa-doa yang belum terjawab. Tetapi percayalah, tidak ada latihan yang sia-sia. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untukmu. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu seberapa besar kamu ingin dicintai. Dia tahu seberapa sering kamu menyebut namanya dalam doa tentang jodoh. Dan dia juga tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Ada kalanya Allah menahan sesuatu bukan karena pelit, tetapi karena Dia ingin memberimu dalam versi yang lebih sempurna. Jika kamu diberi sekarang, mungkin kamu belum siap menjaganya. Jika kamu diberi nanti, mungkin kamu sudah lebih matang dan bisa mempertahankannya. Dan satu hal yang penting untuk kamu pegang kuat-kuat. Jangan pernah merasa bahwa dirimu tertinggal. Hidup bukan kompetisi siapa yang lebih dulu menikah. Hidup adalah perjalanan pribadi yang unik. Setiap orang punya timeline yang berbeda. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berada di jalurmu sendiri. Dan jalurmu tidak salah hanya karena berbeda. Saat ini mungkin kamu masih sendiri. Tetapi kesendirian bukan kutukan. Kesendirian bisa menjadi ruang refleksi yang luar biasa. Di saat sendiri, kamu belajar mengenal dirimu lebih dalam. Kamu belajar berdamai dengan luka lama. Kamu belajar menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada orang lain.
Dan itu adalah kekuatan. Karena ketika nanti kamu menikah, kamu tidak datang sebagai pribadi yang haus validasi. Kamu datang sebagai pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itulah yang membuat hubungan sehat. Hubungan yang sehat bukan dua orang yang saling melengkapi kekurangan dengan ketergantungan berlebihan, tetapi dua orang yang saling menguatkan dalam kemandirian. Dan semua itu dimulai dari proses yang sedang kamu jalani sekarang. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah menunggu, ingat kembali tujuan besarmu. Kamu bukan sekadar ingin menikah. Kamu ingin membangun rumah tangga yang diridai Allah. Rumah tangga yang penuh kasih, penuh pengertian, penuh keberkahan. Dan keberkahan tidak datang dari tergesa-gesa. Ia datang dari kesabaran. Sekarang saya ingin kamu mengafirmasi dalam hati. Jodohku tidak akan tertukar. Jodohku tidak akan salah alamat. Jodohku sedang dalam penjagaan Allah. Ucapkan itu dengan penuh keyakinan. Karena kata-kata yang kamu tanam dalam hati akan membentuk cara kamu melihat hidup. Jika kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak beruntung, maka hidup akan terasa berat. Tetapi jika kamu mengatakan bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik, maka hatimu akan lebih ringan. Dan hati yang ringan lebih mudah menerima takdir. Akhirnya, percayalah pada satu hal sederhana ini. Allah tidak pernah menulis kisah cintamu dengan sembarangan. Setiap pertemuan ada alasannya. Setiap perpisahan ada hikmahnya. Setiap penantian ada tujuannya. Dan ketika hari itu tiba, ketika kamu benar-benar dipertemukan dengan orang yang ditetapkan untukmu, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Kamu akan mengerti mengapa dulu harus patah. Mengapa dulu harus gagal? Mengapa dulu harus menunggu? Karena semua itu membentukmu menjadi pribadi yang siap mencintai dengan benar. Tetaplah percaya, tetaplah sabar, tetaplah memperbaiki diri. Takdir cinta terindah tidak sedang menjauh darimu. Ia sedang berjalan ke arahmu. Dan ketika dua langkah itu akhirnya bertemu, kamu akan tahu satu hal dengan sangat jelas. Allah tidak pernah terlambat.